Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini udah pelajaran Ibu. Betul Ibu. Sebentar ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa. Kamu aja. Kamu aja. Aku aja. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran kembali, Ibu absen terlebih dahulu ya. Retno Halimah, Hadir. Widi Listiawati, Hadir. hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir sepertinya hadir semua Ibu. Hadir. Hadir. Jadi hadir semua. Baik. Hari ini pelajaran Ibu, pelajaran matematika. Sebelumnya ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Statistika. Betul, statistika. Kita akan belajar terkait materi statistika mengenai ukuran pemusatan data. Nah, sebelumnya pernah nggak kalian di SMP belajar statistika? Pernah. Pernah belajar apa aja? Median, modulus. Median, dan modulus. Nah, tiga hal itu akan kita pelajari kembali pada pembelajaran hari ini. Mungkin bedanya jika di SMP kalian hanya akan mempelajari materi statistika ukuran pemusatan data untuk data tunggal, sedangkan untuk di SMK ini kalian akan mempelajari materi statistika ukuran pemusatan data di data kelompok juga. Sebelum masuk ke ukuran pemusatan data, apa itu data? Bisa kumpulan angka, simbol, atau gambar. Bisa dibaca apa itu data? Adalah kumpulan informasi berupa angka, simbol, atau gambar yang perlu diolah dan dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Betul. Untuk data pada materi statistika kali ini meliputi angka-angka yang akan kita analisis dan menghasilkan informasi yang berguna. Nah, untuk pemusatan data, tadi ada apa saja? Median, dan modulus. Menurut kalian, itu apa? Nilai rata-rata. Nilai rata-rata dapat dihitung dengan cara Semua datanya dijumlahkan, dibagi sama jumlah datanya tersebut. Dia mau berbicara satu orang. Jadi MEAN itu merupakan nilai yang didapat dari semua data yang dijumlahkan. Setelah dijumlahkan dibagi oleh data itu tersebut dan dapat dihasil rata-ratanya. Baik. Median, nilai tengah. Median, mengapa disebut median adalah nilai tengah? Berarti bagaimana cara pengerjaan untuk mencari median?
Untuk mencari nilai tengah, datanya itu diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Modus nilai terbanyak. Nilainya yang paling besar. Jadi ini urutnya dulu dan yang paling besar itu adalah modus. Wajib diurutkan atau tidak? Modus bisa diurutkan sama tergantung datanya. Tergantung datanya. Jadi yang wajib diurutkan itu media atau modus? Media. Karena kita harus mencari nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara mencari mean, median, dan juga modus, Ibu akan menggunakan media pembelajaran Bapak susun ini. Wow. Iya ini juga. Ada yang bisa bantu Ibu ambilkan meja di belakang? Bisa ibu saya. Nah, sekarang di depan Ibu sudah ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini namanya media pembelajaran Bapak susun. Terdiri dari papan berlubang, lalu ada kubus warna-warni sebanyak 15 buah. Lalu apa sih kegunaan dari kubus ini? Satu kubus ini merepresentasikan atau melambangkan banyaknya data. Misalkan, Ibu diberikan permen oleh siapa namanya? Retna. Misalkan sebanyak 3 permen, maka kubus yang akan diberikan kepada Ibu adalah sebanyak 3 kubus. Nah, lalu bagaimana caranya media pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk menghitung mean, median, dan juga modus? Kembali lagi pada definisi mean. Mean adalah Nilai rata-rata. nilai rata-rata dari data yang sudah dijumlahkan dan dibagi banyaknya data. nilai rata-rata dari banyaknya data yang dibagi dengan jumlah banyaknya data dengan data tersebut, banyak data tersebut. Misalkan ada 5 orang yang memberikan permen kepada Ibu, si A, si B, si C, si D, dan si E. Si A memberikan Ibu 2 permen. Berarti kubus yang harus Ibu tambahkan berapa? 2. Si B memberikan Ibu 4 permen. Kubus yang ditambahkan 4 kubus. Si C memberikan Ibu 5 permen. Kubus yang ditambahkan 5 kubus. Si D memberikan 3 permen dan si E memberikan 1 permen. Si D 3 kubus. Si E 1 kubus. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai mean ini? Dijumlahkan dulu semua. Dijumlahkan semua kubus. Ini ada berapa? 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1.
Ada berapa? 15. 15. Yang tadi memberikan ibu dompet ada berapa? 5 orang. Jadi 15 dibagi 5. Kalau misalkan ibu hendak membagikannya lagi kepada 5 orang, berarti ibu mendapat orang tersebut masing-masing mendapatkan 3 permen. Berarti data yang ini kubusnya harus bagaimana? Dipindahkan. Kubusnya harus sama banyak dan sama tingginya. Ada yang kurang? Ada yang lebih? Baik, jadi rata-rata adalah jumlah data yang dibagi oleh banyaknya data. Contohnya bisa seperti ketika ibu mendapatkan permen, lalu ibu membagikannya lagi kepada orang lain. Lalu hitung berapa banyak masing-masing orang tersebut mendapatkan permen yang dibagi oleh ibu. Sekarang beralih ke median dan modus. Ada yang mau coba? Saya mau coba yang median. Median adalah nilai tengah. Coba kubusnya dilepas dulu. Misalkan di papan yang ini tambahkan sebanyak 3 kubus. Yang kedua tambahkan sebanyak 5. Yang ketiga tambahkan sebanyak 2. Dan yang terakhir sebanyak 1. Masih ingat aturan dari median? Nilai yang berada di tengah. Datanya harus diturunkan dari data yang terbesar, terkecil Ke yang terbesar. yang terbesar. Nah, kubus yang paling banyak ada berapa? 5. Berarti kubus 5 harus diletakkan di Kanan. Kiri. Yang paling kecil ada di kanan. bisa. Tadinya ada berapa? 3. Ada 3. Ini ada 5. 5, 2, 2, 1. Karena ini datanya adalah data genap, maka mediannya kita harus menjumlahkan kubus yang berada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya ada berapa nih? Kira-kira kubus yang mana? Di kubus yang kedua dan kubus ketiga. Kubus yang kedua dan kubus ketiga. Ditambahkan atau dikurang? Ditambahkan. Setelah ditambahkan lalu dibagi. Bagi berapa? 3 ditambah 2, 5. 5 dibagi 2, 2 sama 5. Jadi mediannya di angka 2,5. Nah, kalau misalkan ibu tambahkan lagi di sini jadi 2, di sini 1, dan di sini 4, di sini 3. Nilai mediannya yang mana? Yang 3. Yang 3. Karena ada di mana? Ada di tengah. Median sudah.
coba memperhatikan. Kita kembali ke definisi modus. Modus adalah nilai terbanyak. Jika dilihat di media pembelajaran, nilai terbanyak diwakili oleh kubus yang paling banyak. Yang paling banyak. Kubus yang paling banyak di situ ada berapa? Ada yang ini. Ada 5. Berarti kalau modus kita tentukannya gampang ya. Tinggal dilihat dari data yang Paling banyak. paling banyak. Bisa? Nah, jadi kalau misalkan kita butuh alat bantu untuk menghitung ukuran pemusatan data, median, modus, sebenarnya tidak harus menggunakan kubus seperti ini. Dapat diwakili misalkan dengan makanan seperti permen ataupun tutup botol. Nah, seperti itu. Jadi untuk median kita harus membaginya sama rata. Untuk median kita lihat data yang berada di tengah. Kalau misalkan ganjil, kita bisa langsung lihat. Kalau benar, kita harus menjumlahkan menjumlahkannya dan dibagi terlebih dahulu. Untuk modus, langsung lihat data yang paling banyak saja. Bisa disimpan kembali mejanya? Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang digunakan untuk menghitung median dan juga modus. Ada data tunggal dan data kelompok dalam perhitungan median dan modus. Data tunggal. Jika datanya tunggal, maka kita langsung saja menjumlah keseluruhan data lalu membaginya dengan banyaknya data. Jika datanya data kelompok, kita harus menjumlah keseluruhan frekuensi yang dikalikan oleh nilai tengahnya, lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Apa sih frekuensi itu? Misalkan di suatu kelas, ketika guru membagikan nilai ulangan, nilai yang diberikan guru kepada siswa adalah 80 dan 90. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 80 sebanyak 5 orang, sedangkan banyaknya siswa yang mendapat nilai 90 adalah 7 orang. Berarti frekuensi data untuk 80 sebanyak 5 orang, untuk 90 sebanyak 7 orang. Jadi bisa dikatakan frekuensi adalah seberapa banyaknya data yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui nilai ujian 7 siswa, diantaranya 80, 85, 75, 90, 85, dan 70. Datanya tinggal dijumlah, lalu hitung. Banyaknya data ada berapa? Ada 7 siswa. Berarti 565 dibagi 7 sama dengan 80,7. Nah, sekarang median. Sama ya, seperti tadi. Median ada data ganjil dan juga data genap. Jika datanya ganjil, nilai data berdasarkan pengurutan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Langsung ke contoh. Misalkan untuk data ganjil 60, 80,
70, 90, dan 100. Maka diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nilai tengah-tengahnya 80. Coba lihat yang sebelah. Datanya ganjil atau genap? Genap. Sama diurutkan terlebih dahulu. Nah, coba kita lihat nilai tengahnya 75 dan 80. 75 ditambah 80 155. Lalu dibagi 2. Jadi nilai tengahnya 77,5. Nah, untuk data kelompoknya kita harus melihat juga tepi bawah plus median yang dikurangi oleh 0,5. Nah, tentukan terlebih dahulu hasil dari N dibagi 2. Apa sih N? N adalah jumlah frekuensi yang menentukan apakah data tersebut ganjil atau genap. Nah, sekarang modus. Modus adalah nilai terbanyak atau nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Berbeda dari pean dan juga median, modus tidak termasuk nilai tunggal. Kenapa tidak termasuk nilai tunggal? Karena modus dapat dikatakan memiliki lebih dari satu jawaban. Misalkan dari data kita menemukan 1 modus, 2 modus, ataupun 3 modus. Misalkan seperti ini. Ibu membagikan nilai ujian kepada siswa dan ternyata di nilai ujian tersebut ada 5 orang siswa yang mendapatkan nilai 70. 5 orang siswa mendapatkan nilai 60. 3 orang siswa mendapatkan nilai 80. Modus adalah nilai terbanyak. Maka, apakah dalam data tersebut memiliki lebih dari satu modus atau tidak? Frekuensi terbanyak. Tapi 70 ada berapa? Ada 75. 60 ada? Ada 5. Frekuensinya sama atau beda? Sama. Berarti data tersebut mempunyai dua modus. Jika di media pembelajaran modus dikatakan dengan rumus yang memiliki jumlah terbanyak, akan tetapi jika dalam sebuah data modus dikatakan dapat ditentukan dari data dengan frekuensi yang terbanyak, bukan dilihat dari nilai tertinggi atau nilai terendah. Data yang mempunyai satu modus disebut apa? Unimodal. 2 modus? Unimodal. 3 modus? Multimodal. Nah, tapi ada suatu kasus jika sekumpulan data tidak memiliki nilai yang munculnya lebih banyak dibanding dengan nilai yang lainnya, atau dalam artian semua nilai dalam data sama banyak, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak mempunyai modus. Nah, contohnya seperti ini. Data berat badan siswa 30, 35, 40, 38, 38, 30, 38, 38. Mau diurutkan dulu atau tidak? Tetap terlihat. Yang paling banyak nilai berat badan yang mana? 38. Jadi modusnya adalah 38 karena yang paling sering muncul. Sebanyak berapa kali? 4. Sebanyak 4 kali.
Sekarang kita berlanjut pada latihan soal. Mau berkelompok atau individu? Berkelompok saja. Satu kelompoknya 2 orang. Boleh dengan teman sebangku atau dengan teman yang lain. Nah, di sini ada gambar kerjanya. Ada yang mau bagi untuk membagikan?
Sudah beres pengerjaannya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik, sekarang tinggal presentasikan di depan. Mau Ibu tunjuk atau sukarela? Ibu yang tunjuk. Baik. Absen nomor 2 Widi Yulistiawati. Dengan siapa Widi? Sama Retna. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datin Halimah. Nama saya Widi Yulistiawati Arini. Kami di depan sini akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kita kerjakan. Langsung aja dulu satu. Soalnya disebut Ibu. Jadi tulis begini. Coba ditulis di papan tulis hasilnya saja, tapi nanti dikasih penjelasan sedikit. Dalam perasaan diri. Baik Ibu. Jawabannya rumus akhir yang digunakan. Tadinya udah Ibu. Gimana Ibu Ayu? Untuk soal medianya untuk soal median sama modusnya coba disebutkan saja. Seorang
mesin mencatat waktu menggunakan dua jenis tugas praktik yang dilakukan oleh para siswa dalam hitungan menit. Tentukan median dari masing-masing waktu pengerjaan tugas. Tugas A 42, 39, 45, 47, dan 40. Tugas B 78, 72, 80, 76, 74, 82. Median sama dengan X dalam kurung 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X 6 dibagi 2 sama dengan X 3. Pengurutan data dari terkecil yaitu 39, 40, 42, 45, dan 47. X 3 adalah 42, yaitu data urutan ketiga. Lanjut. Tugas B-nya itu ada datanya 78, 72, 80, 76, 74, 82. Nah, menggunakan rumus median sama dengan 1/2 40 X dalam kurung 6/2 ditambah X dalam kurung 6/2 ditambah 1 kurung sama dengan 1/2 buka kurung X3 sama ditambah X dalam kurung 3 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 1/2 buka kurung X3 ditambah X4. Nah, datanya diurutkan terlebih dahulu, yaitu data pertama 72, 74, 76, 78, 80, 82. X3-nya yaitu 76 karena data urutan ke-3. X4 78 yaitu data urutan ke-4. Maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke rumus yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu median 1/2 X3 ditambah X4 sama dengan 1/2 dalam kurung 76 ditambah 78 sama dengan 1/2 dikali 154, karena dari hasil perjumlahan 76 ditambah 78 maka dijumlahkan dihasilkan 77, yaitu 1 dikali 154 dibagi 2 yaitu 77. Jadi median tugas A adalah 42 menit, sedangkan median tugas B adalah 77 menit atau 1 jam lebih 17 menit. Lanjut ke yang modus. Modus yang kedua. Soal nomor 5. Langsung sebutkan modus dari masing-masing kelasnya apa, frekuensinya berapa, lalu termasuk ke dalam jenis modus apa. di SMK Nusa Bangsa sedang melakukan pengukuran tinggi badan siswa kelas 11 dari 4 kelas yang berbeda. Tentukan masing-masing modus kelas. Kelas 9A, kelas 11A yaitu 160, 165, 160, 160, 170, 160, 165, dan 170. Jawabannya 160 dan frekuensinya 3. Dan ini termasuk modus unimodal atau satu modus. Data selanjutnya itu data kelas 9 kelas 11B adalah 160, 165, 165, 170, 160, 175, 155, 150. Frekuensi keduanya yaitu 160 dan 165. Data tersebut termasuk modal bimodal. Data tersebut termasuk modal
160, 150, dan 155. Jawabannya ada di 160, 165, dan 170 dengan frekuensinya 2. Dan ini termasuk ke dalam modus multimodal atau lebih dari 2 modus. Data selanjutnya itu kelas 11D 155, 155, 160, 165, 165, 160, 70, 170. Jawabannya 155, 160, 165, dan 170. Itu frekuensinya 2. Data tersebut tidak mempunyai modus. Jadi keempat kelas tersebut memiliki modus yang berbeda-beda, bahkan ada kelas yang tidak memiliki modus karena jumlah frekuensi dari data tinggi badan siswa sama banyak. Nah, dari kalian mengerjakan soal tersebut, apakah ada kesulitan? Kesulitan Ibu. Tadi itu sempat bingung apa itu frekuensi, tapi kita sudah memecahkannya. Sempat bingung waktu kita dibuat tabelnya, tapi bisa karena mengingat sama pembahasannya. Jelaskan. Ada lagi? Sudah. Sudah. Boleh duduk. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD itu bisa kalian simpan di rumah untuk baca-baca kembali. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang kita di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi penjelasan materi sudah, penggunaan media pembelajaran sudah, lalu ada juga latihan soal untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian beberapa kuis benar atau salah untuk menunjukkan seberapa paham kalian memahami materi ukuran pemusatan data ini mengenai media dan modus. Kalian cukup menyebutkan apakah pernyataan yang ada di dalam kuis ini benar atau salah. Rata-rata dari 10 bulan data Baca bareng-bareng. jadi karena seluruh data lalu membaginya dengan banyaknya data. Benar. Benar atau salah? Benar. Kemudian Adalah nilai data yang paling sering muncul dari sekumpulan data. benar, salah. Benar. Media benar. Bukan media benar. Iya, kali ini yang paling sering muncul modus. Salah Ibu. Salah. Salah atau benar? Salah. Modus dari sekumpulan data dapat dicari langsung dengan menentukan nilai data yang paling sering muncul. Benar. Sekumpulan data hanya dapat memiliki satu modus. Tidak. Salah. Salah. Kenapa tidak? karena ada yang memiliki 2 modus atau bahkan lebih, atau ada juga yang tidak memiliki modus. Jadi jawabannya Salah. Maka data harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai terbesar ke terkecil. Benar. Benar. Karena terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar? salah. Terkecil
terkecil ke terbesar. Berarti salah. Salah. Urutan data tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan rata-rata. Benar. Karena rata-rata bukan pilihan yang harus diurutkan. Urutan terlebih dulu. Nilai median dan median dari sekumpulan data akan selalu sama. Salah. Tiga lagi. Ketika menentukan median, maka cukup memilih nilai tengah dari sekumpulan data tanpa perlu mengurutannya terlebih dahulu. Salah. Karena median harus diurutkan bagian yang terkecil dan yang terbesar. Kalau tidak diurutkan, jadinya bagaimana? Nilainya akan ada di nilainya tidak sesuai. Jangan menemukan titik terang. Jadi benar atau salah? Salah. Nilai ekstrim dalam sekumpulan data akan mempengaruhi perhitungan untuk mencari rata-rata. Jadi tidak simpatis ibu. Jadi kira-kira nilai ekstrim itu apa? Misalkan dari sekumpulan ujian siswa 30, 40, 50, 30 lagi, 40, dan 50 lagi. Tiba-tiba ada satu siswa yang mempunyai nilai 100. Nilai yang terlampau jauh lebih besar dari teman-temannya. Itu disebut dengan nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim adalah nilai yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi ataupun nilai yang jauh lebih kecil dari data tersebut. Jadi kalau misalkan si nilai 100 ini diikut sertakan ketika menghitung rata-rata, nilainya akan bagaimana? Pasti akan berpengaruh karena nilainya jauh lebih besar. Jadi pernyataan ini Salah. Benar. Benar. benar atau salah? Benar. Satu lagi. Jika nilai data yang muncul memiliki banyak data yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Benar. Karena modus tadi definisinya apa? Modus itu nilai terbanyak muncul. Nilai yang terbanyak muncul. Selesai. Nah, coba sekarang dari pembelajaran yang kalian dapat hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Mau bareng-bareng atau ada individu yang suka rela mengajukan diri? Barang-barang aja ibu. Coba dimulai dari definisi median, dan modus. Median adalah nilai rata-rata. Median adalah Nilai rata-rata dari data yang sudah digunakan yang dibagi dan dibagikan jumlah sebanyak data tersebut. untuk median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi harus diurutkan yang lebih dahulu. Untuk modus, Modus adalah nilai-nilai
menggunakan modus. Kenapa? Jadi kita bisa mengetahui apakah di tempat tersebut atau di daerah tersebut tinggi badan berapa sih yang lebih banyak, ataupun berat badan siapa sih yang lebih banyak muncul di daerah tempat tersebut. Jadi pasti ada manfaatnya ya untuk kita mempelajari mean, median, dan modus ini. Baik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup Ibu. Tidak ada? Tidak ada. Baik, karena kegiatan pembelajaran telah usai dan waktunya pun sudah menunjukkan sudah selesai. Sebentar lagi bel akan berdiri. Kita akhiri saja kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Ada yang mau memimpin kembali? Ini sebelum menutup pembelajaran hari ini, mata pelajaran ini lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih